inti iblis bayi ikan emas ini akan menjadi hadiah ucapan selamat saya untuknya. Datuk persilatan Zenithyin meninggalkan pengasingan. Kata-kata pemuda itu sangat menakutkan 6 istana bersatu, dan mereka saling memandang dengan cemas. Ketika kultivator terdekat lainnya mendengar itu, wajah mereka menjadi pucat pasi. Bahkan sarjana parubaya yang agak angkuh gemetar ketakutan. Ketika Hani melihat itu, dia merasa takjub. Datuk persilatan Zenithyin ini sepertinya memiliki reputasi yang begitu besar. Tapi yang paling membuatnya penasaran adalah perasaan samar keakraban terhadap aura jahat pemuda itu. Setelah beberapa saat berpikir, Hani merasa bahwa cahaya darah surgawi yang dikembangkan oleh Kaisar Yu dan jiwa bengkok terasa agak mirip dengan pemuda keriput, meskipun mereka jauh lebih lemah. Dia tidak bisa tidak memikirkan kitab suci Yin yang mendalam yang disebutkan dalam slip giok abu-abu. Hani merenung, mungkinkah itu ada hubungannya dengan Yin yang mendalam ini? Sebelum Hani bisa merenung lebih jauh, Tetua Miao dengan keras mencela. "Wuchou, kamu bicara besar. Apakah masalah hidup dan mati pengasingan 100 tahun yang lalu memungkinkan dia membuat terobosan besar? Jangan katakan padaku bahwa leluhurmu menjadi pertengahan tahap jiwa baru lahir selama waktu itu." Ketika Wuchou mendengar itu, dia tertawa terbahak-bahak. 6 istana bersatu Anda benar-benar bodoh. Siapa yang memberitahu Anda bahwa leluhur klan saya memasuki kultivasi untuk mencapai pertengahan tahap jiwa baru lahir? Nenek moyang saya mengasingkan diri untuk mengembangkan seni iblis yang tiada tara. Dia hanya meninggalkan pengasingan karena dia telah mencapai tahap sukses besar dalam teknik. Wuchou berkata dengan bangga. Tetua Miao dan Tetua Gu tampak tercengang. Nggak tahu apakah Wuchou mengatakan kebenaran atau kebohongan. Karena kamu sekarang tahu tentang ketenaran leluhur klanku, tuan muda ini akan mengambil binatang bayi ikan emas. Tentunya nggak mungkin 6 istana bersatu Anda nggak akan memberikan wajah kepada Pulau Zenithyin kami. Wuchou dengan sinis berkata sambil menatap ekspresi mereka. Setelah mendengar kata-katanya yang menyebalkan, wajah Tetua Miao memucat, dan mata Tetua Gu berkedip-kedip ketika dia memikirkan sesuatu, tetapi keduanya tetap diam. Adapun yang lain, mereka mundur beberapa langkah, nggak ingin terlibat dalam kekacauan ini. Ketika Feng Saniang melihat itu, dia mengerutkan kening tanpa daya. Semua orang di sini telah diundang untuk berurusan dengan binatang iblis. Mereka bukanlah bawahan dari 6 istana bersatu. Di bawah situasi saat ini, 6 istana bersatu benar-benar menemukan diri mereka dirugikan. Meskipun 6 istana bersatu memiliki 2 kultivator formasi inti awal, origin ki mereka telah sangat rusak karena telah mengaktifkan harta langka kuno Tombak Langit Menentang. Meskipun pemuda Wuchou juga seorang kultivator formasi inti awal, dia mengembangkan seni iblis terbaik di Laut Bintang Tersebar, seni Yin yang mendalam. Dia jauh di atas kultivator formasi inti umum. Selain itu, dia mendapat dukungan dari Datuk Persilatan Zenithyin, seorang dewa iblis jahat yang dikenal oleh semua kultivator Laut Bintang Tersebar dan sangat ditakuti. Tetapi membiarkan Wuchou mengambil bayi ikan emas di depan mata mereka akan menyebabkan 6 istana bersatu kehilangan wajah. Nggak hanya keseluruhan upaya mereka akan sia-sia, tetapi mereka juga akan tampak lemah dan mudah diintimidasi. Itu akan menghambat pertumbuhan 6 istana bersatu di masa depan. Pada saat ini, Tetua Gu dan Tetua Miao mulai berdiskusi tanpa suara, dan ekspresi mereka terus-menerus berubah-ubah antara jelas dan suram. Wuchou dengan dingin mendengus dan dengan sombong berjalan ke sisi bayi ikan emas. Tangannya bersinar dengan sinar hitam, dan pedang iblis hitam pekat muncul di tangannya. Setelah memotong kepala aneh binatang iblis itu dengan pedangnya, dia mencari inti iblis tanpa pengekangan di kepala bayi ikan emas. Adapun kedua wanita itu, mereka dengan waspada mengawasi Tetua Miao dan Tetua Gu dari langit. Wajah Feng Saniang menjadi sangat nggak sedap dipandang. Tetapi karena Tetua Miao dan Tetua Gu masih belum mengatakan apa-apa, dia nggak berani bertindak. Hanli dan yang lainnya diam-diam menatap, nggak berani mengucapkan sepatah kata pun. Mereka takut mengundang bencana atas diri mereka sendiri. Nggak lama kemudian, Wuchou mengeluarkan bola biru giok dari kepala binatang iblis dengan wajah penuh kegembiraan.
Tapi tatapannya kemudian beralih ke 4 benda menakjubkan yang ada di tubuh binatang iblis, dan dia memasang ekspresi serius. Tetapi saat dia mengangkat pedang iblisnya, Tetua Gu menghentikannya, berbicara dengan suara yang dalam. "Tuan Muda Pulau, leluhur Anda dapat dikatakan memiliki hubungan persahabatan lama dengan istana kita. Anda dapat mengambil benda lain dari bayi ikan emas. Namun, 6 istana bersatu kita membutuhkan inti iblis. Kita harus mengambilnya kembali atau kita nggak akan kembali." Tetua Gu berbicara dengan nada acuh tak acuh dan nggak menunjukkan emosi sedikit pun. Ketika Wu Chou mendengar itu, dia dengan dingin tertawa dan terus menebang mengabaikan kata-katanya. Mematahkan genggaman binatang iblis itu, dia dengan erat mencengkram karang biru di tangannya. Setelah melihat itu, Tetua Gu mengungkapkan ekspresi yang lebih lembut dan menghela nafas tanpa daya mentransmisikan suaranya ke arah Wu Chou. Setelah mendengarnya, Wu Chou tiba-tiba menghentikan pedangnya dan mengungkapkan ekspresi keheranan. Dia menunjukkan pedang iblis di tangannya dan membuka dan menutup mulutnya nggak percaya, seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu. Tetua Gu kemudian tanpa ekspresi mengucapkan beberapa kata tambahan. Adegan aneh itu benar-benar membingungkan Han Li dan yang lainnya. Adapun Tetua Miao, dia tanpa ekspresi melayang di udara dan menutup mata terhadap apa yang terjadi. "Aku nggak percaya kamu, beri aku bukti statusmu." Wu Chou tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan berteriak dengan dingin. Nggak jelas apakah itu disengaja atau tidak, tapi dia tiba-tiba meneriakkan itu tanpa menggunakan teknik transfer suara. Ketika Han Li dan yang lainnya mendengar itu, mereka merasa bingung. Setelah saling pandang, Tetua Gu dan Tetua Miao mengungkapkan ekspresi marah. "Baik, ini bukti status kita." Dengan ekspresi sedingin es, dia melambaikan tangannya dan melepaskan cahaya hitam. Wu Chou menangkapnya tanpa usaha apapun. Han Li dengan penuh perhatian menatap itu dengan jantung yang berdebar-debar. Tapi dia hanya bisa melihat dengan jelas barang itu dengan mengandalkan indera spiritualnya yang kuat. Itu adalah medali perintah yang diukir dan dilukis dalam bentuk kepala hantu jahat yang melepaskan ki hitam samar. Setelah memeriksanya dengan cermat, Wu Chou sepertinya mengenalinya. Jantung Han Li berdebar kencang, dan dia samar-samar merasakan firasat buruk. Dia pun buru-buru menoleh, tetapi apa yang dilihatnya membuatnya takut. Yang lain tampak bingung dan melirik tindakan dari 3 kultivator formasi inti. Namun wajah King Xuanxi tampak pucat pasi, dan dia mulai jatuh ke belakang dengan kepalan tangan yang erat dalam keheningan. Dalam sekejap mata, dia sudah berada 100 meter jauhnya. Ketika dia melihat Han Li menatapnya, dia awalnya terkejut sebelum mengungkapkan senyum pahit yang gak sedap dipandang. Setelah itu dia tanpa kata-kata berubah menjadi garis biru, melarikan diri dengan kecepatan terbesar yang bisa dia kumpulkan. Pemandangan itu menyebabkan hati Han Li tenggelam. Dia langsung bereaksi, menepuk kantong penyimpanannya dan buru-buru menarik perahu angin surgawinya. Setelah menyeret jiwa bengkok ke alat ajaib, dia segera berubah menjadi seberkas cahaya putih dan buru-buru melarikan diri ke arah pulau kecil yang gak bernama. Tindakan aneh King Xuanxi dan Han Li membuat Feng Sanyang dan para kultivator lainnya terpana. Mereka sangat bingung. Ketika Tetua Gu dan Tetua Miao melihat itu, mereka mengungkapkan ekspresi dingin. Tetua Gu kemudian berkata dengan sinis, "Kami akan bertanggung jawab untuk membunuh 2 orang yang melarikan diri. Kakakku, aku akan menyerahkan sisanya kepadamu." Tanpa menunggu jawaban Wu Chou, Tetua Gu dan Tetua Miao berubah menjadi 2 seberkas cahaya, menghilang tanpa jejak ke arah Han Li dan King Xuanxi. Wu Chou dengan dingin mendengus, meskipun dia tampak nggak mau. Dia menatap para kultivator pembangunan fondasi yang bingung dengan niat membunuh. "Anda semua yakin tidak beruntung, karena telah menyaksikan sesuatu yang seharusnya nggak Anda saksikan. Sekarang Tuan Muda ini akan mengambil jiwamu." Wu Chou membuka lengannya dan menutupi langit dan bumi di dekatnya dengan angin hitam dan jahat. Dalam sekejap, tekanan yang sangat kuat langsung melanda Feng Sanyang dan yang lainnya. Didorong oleh kultivator pembangunan fondasi tahap akhir Han Li, perahu angin surgawi yang sudah cepat itu seperti anak panah yang terlepas dari busur menembus udara. Ketika Han Li melihat bahwa jarak terumbu karang gak jauh, dia dalam hati menghela nafas lega. Tetapi ketika dia menoleh untuk menyeka keringatnya,
Dia merasakan darahnya menjadi dingin dan mendengar sesuatu datang dari belakangnya. Selama keterkejutannya, Hanli langsung bereaksi, menginjak perahu angin surgawinya dan menyebabkan perahu itu memberondong ke samping. Sesaat kemudian, perahu angin surgawi sudah sekitar 40 meter jauhnya. Pada saat yang hampir bersamaan, seberkas cahaya kuning tua melewati lokasi di mana Hanli baru aja berada. Sekitar 100 meter jauhnya, cahaya kuning berhenti, memudar untuk mengungkapkan bayangan. Hanli menyeka keringat dingin yang lengket dan menatap orang itu dengan senyum pahit. Orang di depannya memiliki rambut yang panjang dan berantakan. Dia adalah Tetua Gu dari 6 istana bersatu. Pada saat itu, Tetua Gu menginjakkan kakinya ke atas harta karun sihir berwarna kuning bumi dan diam-diam meliriknya dengan tatapan yang sangat dingin. Seolah Hanli udah menjadi orang mati di matanya. Adapun formasi yang ditempatkan Hanli itu 40 meter di belakangnya, sangat mengejutkan Hanli. Namun Hanli memahami dengan jelas bahwa pertanyaan atau permohonan belas kasihan sekarang akan sia-sia. Dia hanya bisa mempertaruhkan nyawanya melawan senior formasi inti ini dan melihat apakah akan ada kesempatan untuk menggunakan mantra formasi untuk menjebaknya atau tidak. Dengan pemikiran itu, hati Hanli menjadi teguh dan dia memberi perintah kepada jiwa bengkok. Jiwa bengkok kabur dan bergerak untuk memblokir bagian depan Hanli. Pada saat yang sama, tubuhnya mengeluarkan cahaya merah darah yang samar bersama dengan aroma darah. Adapun Hanli, tangannya bersinar dengan cahaya, mengungkapkan dua alat ajaib dalam genggamannya. Melihat bahwa Hanli dan jiwa bengkok ingin melawan dengan keras kepala, mata Tetua Gu bersinar dengan kilatan yang gak menyenangkan sebelum menyebabkan harta sihir cakram di bawahnya melepaskan teriakan panjang. Piringan tersebut kemudian bersinar dengan sinar kuning dan menyelimuti seluruh tubuhnya dengan cahaya kuning seperti pelindung. Setelah itu, Tetua Gu tiba-tiba mengangkat tangannya, diam-diam menembakkan segerombolan cahaya bulan sabit seukuran telapak tangan ke arah Hanli dan jiwa bengkok. Sementara Hanli merasa sangat khawatir, dia juga merasa lega. Kecepatan harta sihir Tetua Gu hanya secepat serangan Paman Lei yang telah disaksikan Hanli sebelumnya, memberi Hanli kesempatan untuk menyelamatkan hidupnya sendiri. Kesadaran Hanli melonjak dan dia mengangkat tangannya. Dengan satu tangan, dia melemparkan cangkang kura-kura yang sangat besar. Di sisi lain, dia memegang cermin kecil berkilau yang langsung menyemburkan kabut cahaya biru ke arah bilah cahaya yang masuk. Rangkaian ledakan yang tak terputus bergema. Bagian depan bilah cahaya melambat di bawah efek kabut cahaya biru. Tapi begitu sisa bilahnya memasuki cahaya biru itu pecah dan menjadi serpihan cahaya bintang. Pada saat yang sama, cermin di tangan Hanli pecah menjadi dua, menjadi nggak bisa digunakan. Hanli membuang cermin stasis biru tanpa meratap sedikit pun dan menepuk kantong penyimpanannya tanpa mengalihkan pandangannya, melepaskan 2 garis cahaya hitam dan 5 garis cahaya putih dari kantong penyimpanannya. Setelah tongkat membuat setengah putaran di sekelilingnya, mereka terbang dengan tertib. Itu masih belum cukup untuk Hanli. Dengan kilatan cahaya putih mengelilinginya, memperlihatkan 4 tentara boneka di kedua sisinya. Mereka menarik busur mereka siap untuk bertindak. Kemudian, segerombolan pedang cahaya menghantam cangkang kura-kura. Pada saat mereka melakukan kontak, bekas luka dalam yang tak terhitung segera muncul di cangkang kura-kura. Hanya setelah beberapa saat, cangkang kura-kura mengeluarkan raungan dan dibelah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya oleh segerombolan pedang cahaya. Dalam waktu itu, 7 alat sihir kelas atas Hanli telah tiba di depan jiwa bengkok dan terus berputar di sekelilingnya, membentuk penghalang garis cahaya hitam putih. Secara alami, alat sihir kelas atas ini juga nggak mampu menahan serangan pedang cahaya yang melemah. Cakar naga hitam dan 5 bilah pisau terbang putih bersinar saat mereka berputar hanya menjadi kunang-kunang. Tanpa apapun untuk memblokir segerombolan pedang sabit, mereka memotong ke arah jiwa bengkok yang berdiri tak bergerak di depan Hanli. Jiwa bengkok tiba-tiba mengeluarkan raungan yang mengguncang dunia, memancarkan cahaya merah darah yang mengelilingi tubuhnya. Dalam sekejap mata, cahaya itu berubah menjadi naga merah besar.
menyerbu ke depan dengan cakar yang diacungkan dan memamerkan taring mereka. Bersamaan saat cahaya merah dan bilah cahaya bertabrakan, tentara boneka di sisi Hanli melepaskan panah cahaya mereka sebagai tambahan tepat waktu untuk serangan naga merah, menyebabkan kebuntuan sesaat. Hanli sangat gembira melihat bagaimana acara itu berlangsung, tetapi Tetua Gu mengungkapkan keheranannya. Tapi segera setelah itu, Tetua Gu mendengus dengan jijik dan mengangkat tangannya saat semburan cahaya kuning berkembang dari belakangnya. Ketika Hanli melihat itu, dia menjadi khawatir, karena dia telah menghabiskan sebagian besar alat sihirnya yang berharga untuk memblokir serangan-serangan terakhir. Jika musuhnya melepaskan gelombang serangan tajam lainnya, dia pasti akan menemui ajalnya. Sementara Hanli tersesat dalam ketakutan, kulit Tetua Gu yang mencibir tiba-tiba berubah. Mungkin karena intervensi surgawi, pipinya memerah dengan warna merah yang gak normal, sebelum segera berubah pucat. Setelah itu, cahaya kuning di belakang tubuhnya meredup, dan tubuhnya yang gemetar menjadi 2 kali lipat karena rasa sakit. Tetua Gu tiba-tiba merasa sangat marah. Dia menyadari bahwa ini disebabkan oleh kerusakan pada origin Qi-nya. Namun dia hanya perlu menekan lukanya sejenak agar lebih mudah menyingkirkan Hanli. Pergantian peristiwa itu membuat Hanli liar dengan kegembiraan, memanfaatkan kesempatan itu dengan meraih jiwa bengkok dan kemudian terbang ke pulau tanpa nama dengan kecepatan kilat, meninggalkan naga merah dan tentara boneka karena dia nggak dapat mengambilnya tepat waktu. Tetua Gu sangat marah karena malu. Jika dia benar-benar membiarkan Hanli melarikan diri dari tangannya, dia akan terlihat bodoh. Dia hanya bisa membiarkan lukanya agak memburuk. Dengan menggertakkan giginya, dia menggunakan seluruh kekuatan spiritual tubuhnya dan dengan paksa menekan luka-lukanya, sebelum dia dengan tegas mengejar Hanli sebagai seberkas cahaya kuning yang menyilaukan. Terbang dengan kecepatan tinggi, Hanli berhasil melakukan perjalanan 100 meter dalam sekejap. Tepat saat dia melangkah ke sekeliling mantra formasi, seberkas cahaya kuning mengejarnya, hampir memasuki formasi pada saat bersamaan. Saat Tetua Gu menyeringai sambil berpikir dia akan bisa membunuh keduanya dalam satu pukulan, matanya tiba-tiba bersinar dengan cahaya dan dia melihat perubahan besar dari pemandangan. Pulau tanpa nama itu nggak terlihat dan dia menemukan dirinya berada di atas lautan batu giok yang besar dengan tekanan besar yang menahannya di tempatnya. Mantra formasi. Ekspresi Tetua Gu menjadi serius. Meskipun dia agak terkejut mengapa ada mantra formasi di sini, dia nggak merasa panik. Bagaimanapun, fluktuasi mantra formasi terdekat menunjukkan itu bukan formasi besar yang mengesankan. Dia yakin dia bisa menerobosnya dengan mudah. Dengan pemikiran itu, ekspresi Tetua Gu menjadi dingin, dan tubuhnya bersinar dengan cahaya kuning yang menyilaukan. Tentu, apa yang dilihat Hanli dalam formasi pelindung giok air biru benar-benar berbeda dari apa yang dilihat oleh Tetua Gu. Setelah berkedip ke depan beberapa kali di perahu anginnya, dia dengan mudah meninggalkan formasi hebat. Dengan pikiran untuk melarikan diri sejauh mungkin, Hanli menoleh ke arah formasi. Ekspresi Hanli menjadi suram. Dia melihat Tetua Gu berubah menjadi petir kuning, menyerang dengan liar batasan mantra formasi. Saat Hanli melihat bahwa Tetua Gu akan menerobos mantra formasi, ekspresi Hanli terus berganti-ganti antara jelas dan suram. Jika Hanli melarikan diri, Tetua Gu akan melepaskan diri dan mengejarnya sekali lagi. Mengingat perbedaan besar dalam kecepatan antara harta sihir pengejarnya dan perahu angin surgawi, dia pasti akan dikejar. Saat Hanli ragu-ragu, beberapa lapisan batasan mantra formasi dilanggar. Setelah mengambil keputusan, mata Hanli menyala dengan niat membunuh. Dia memanggil jiwa bengkok tanpa ragu-ragu dan diam-diam mendekati Tetua Gu di bawah penutup formasi mantra. Tetapi ketika mereka mendekati Tetua Gu, target mereka sepertinya merasakan sesuatu saat dia tanpa terkendali menerobos formasi mantra. Tetua Gu tiba-tiba berhenti dan dengan waspada melihat sekeliling dengan ekspresi tegas. Hanli mengerutkan alisnya. Sebuah bendera kecil berwarna biru kemudian muncul di tangannya dengan kilatan cahaya. Bendera kendali utama formasi. Setelah membisikkan mantra yang gak bisa dibedakan, Hanli tiba-tiba melemparkan bendera.
Bendera berubah menjadi seberkas cahaya biru, menyatu dengan formasi. Setelah itu, pemandangan di depan mata Tetuagu berubah sekali lagi. Dia sekarang dikelilingi oleh badai yang bergelombang, dan tekanan 600 kg yang menekannya tiba-tiba berlipat ganda menyebabkan tubuhnya merasa lesu. Sementara tubuh kultivator formasi inti diperlambat oleh formasi, selusin tombak es putih tembus pandang keluar dari air laut di belakangnya. Tiba-tiba, tubuh lesu Tetuagu menjadi gesit sekali lagi. Dia berhasil berbalik dan mengangkat tangannya menembakkan bulan sabit kuning besar. Dalam sekejap mata, dia benar-benar menghancurkan tombak es, tetapi tanpa penundaan sedikit pun. Seekor ular es melesat dari arah lain untuk menyerangnya. Bersamaan dengan itu, air laut di belakang Tetuagu berpisah untuk memperlihatkan seberkas cahaya berwarna merah darah. Karena sinar cahaya ditembakkan dari jarak dekat dan bergerak terlalu cepat, Tetuagu nggak dapat mengelak tepat waktu saat berada di bawah batasan mantra formasi. Dia hanya bisa meringis dan menyelimuti tubuhnya dengan cahaya kuning dalam upaya untuk memblokir serangan. Sinar cahaya merah darah setebal lengan melanda, menyebabkan Tetuagu tersandung ke depan dan agak kehilangan keseimbangan. Pada saat yang sama, ada kilatan cahaya biru dari sisinya. Tiba-tiba memperlihatkan Hanli dengan ganas menebang dengan pedang biru besar di tangannya. Tetuagu sangat terkejut. Jelas nggak ada orang di sana sebelumnya. Teknik gerakan apa yang bisa seaneh itu? Meskipun dia merasa heran, dia langsung bereaksi, menyebabkan cahaya kuning tubuhnya tiba-tiba melonjak untuk memblokir pedang besar Hanli. Hanli terkekeh dan menghilang dari pandangan. Kemudian, Tetuagu mendengar suara angin yang pecah di sekitarnya dan melihat lebih dari 10 benang merah menusuk ke arahnya. Jarum terbang, Tetuagu tercengang. Tentunya dia tahu banyak tentang senjata tersembunyi yang terkenal di dunia kultivasi. Cahaya kuning tubuhnya bersinar terang, seolah berusaha menghancurkan alat sihir yang berbahaya, tanpa disadari jatuh ke dalam perangkap Hanli. Hanli telah muncul kembali di belakangnya dan mengayun ke bawah menyebabkan pancaran kuning bergoyang. Selusin benang merah kemudian secara aneh dibor ke dalam sinar kuningnya seperti ular. Dalam 1 detik, mereka menembus 1 meter dan masih terus menggali lebih dalam. Dengan teriakan marah, mata Tetuagu dengan dingin berkilau, dan dia meraih kantong penyimpanannya. Dia menyadari bahwa dengan formasi mantra dan serangan aneh bersama dengan kerusakan besar pada origin key-nya, dia akan sulit untuk menang. Tapi tanpa menunggu dia mengeluarkan sesuatu, 2 garis cahaya merah darah setebal ibu jari muncul di depannya, menembak ke arah tubuhnya dengan ketajaman yang ekstrim. Setelah menderita serangan Hanli dan terjebak oleh jarum terbang, pancaran kuning tubuhnya telah sangat melemah, memungkinkan garis cahaya merah darah yang biasa-biasa aja menembus sinar kuningnya. Wajah Tetuagu menjadi sangat pucat. Dia merasakan takut saat merasakan garis merah darah menembus sinar kuningnya. Dia nggak bisa mengambil hartanya dan tiba-tiba mengerahkan seluruh kekuatan tubuhnya untuk menghindar. Sesaat kemudian, kedua seberkas cahaya merah darah itu menyambar. Salah satu guratan itu melewati telinganya, mengambil sebagian besar dagingnya. Adapun yang lain meskipun nggak mengenai daerah vitalnya, itu meninggalkan lubang kecil dengan lubang muncrat darah keluar dari bahunya. Tetuagu kemudian berteriak kesakitan saat lututnya tertekuk. Itu bukan serangan terakhir Hanli. Sosok tinggi jiwa bengkok muncul dari laut sedetik kemudian dan mengangkat tangannya menembakkan 2 sinar cahaya merah darah. Pada saat yang sama, Hanli tanpa ekspresi memegang pedang perak dengan 1 tangan dan mengayunkannya dalam busur cahaya perak, terus-menerus menyerang pancaran kuning. Pekikan menusuk telinga bergema di setiap tebasan. Dengan tangannya yang lain, dia mengeluarkan setumpuk jimat tebal, melepaskan rentetan bola api dan tombak es yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat-saat berikutnya, kilatan cahaya yang membutakan dan suara ledakan terus berlanjut tanpa henti. Perlahan-lahan memulihkan kesadarannya dari rasa sakit, Tetuagu panik. Dia jelas merasakan bahwa karena tekanan mantra formasi, serangan musuhnya yang tak henti-hentinya, dan kurangnya kekuatan sihir dari penggunaan mangkuknya yang kuno, cahaya kuning yang melindungi tubuhnya nggak akan bertahan.
Tanpa memperhatikan konsekuensinya, dia menggunakan teknik rahasia untuk menarik kekuatan sihir secara paksa. Tapi sebelum itu selesai, mantra Hanli menghasilkan suara sedingin es. Tiba-tiba, lautan kaca di sekitar Tetua Gu mulai berputar. Untuk sesaat, meningkatkan tekanan besar yang mempengaruhi tubuhnya beberapa kali lipat. Saat cahaya kuning yang melindungi tubuhnya dibawa ke kilatan terakhirnya, itu melepaskan erangan sedih di bawah tatapan tak berdaya Tetua Gu, sebelum akhirnya menghilang tanpa jejak. Dengan gak ada yang tersisa untuk menghalangi jarum terbang, mereka segera menembus bagian vitalnya dalam kilatan cahaya merah, membuat Tetua Gu berlutut. Sebuah cahaya perak menyala untuk mengungkapkan Hanli diam-diam muncul di sisinya. Dan kepala Tetua Istana 6 bersatu, kemudian mendarat lebih dari 10 meter jauhnya. Segera setelah itu, semburan darah dari mayat tanpa kepala memenuhi udara dengan aroma darah. Hanli menghela napas panjang. Dia dengan cepat melangkah ke samping mayat untuk merebut kantong penyimpanannya. Pada saat yang sama, jiwa bengkok mengulurkan tangan untuk mengumpulkan harta sihir mangkuk kuning. Dengan itu, Hanli dan jiwa bengkok dengan cepat melarikan diri dari formasi di perahu angin surgawi. Setelah terbang hanya 15 meter, Hanli menenggelamkan perahu ke laut dan menenggelamkan dirinya sekitar 100 meter ke bawah. Setelah itu, dia meletakkan perahu anginnya dan mengeluarkan kain muslin merah yang menyembunyikan aura, membungkusnya di sekitar jiwa bengkok dan dirinya sendiri. Mereka kemudian menggunakan mantra tanpa nama untuk menahan ki mereka. Gak lama setelah itu dilakukan, perasaan spiritual yang dahsyat dan murka tiba di dekatnya, mencari dari atas laut terdekat. Meskipun indera spiritual melakukan pemeriksaan yang baik, pemiliknya nggak dapat menemukan jejak Hanli atau jiwa bengkok. Setelah dengan marah menyapu indera spiritualnya melalui area terdekat sekali lagi, dia buru-buru pergi ke area lain. Setelah itu, Hanli akhirnya merasa sangat nyaman. Secara alami, dia nggak akan dengan bodohnya muncul tiba-tiba dari laut. Sebagai gantinya, dia melepaskan penghalang cahaya biru untuk memisahkan dia dan jiwa bengkok dari lautan dan membuat jiwa bengkok memasuki meditasi. Penyembunyian di dalam lautan berlangsung selama lebih dari setengah bulan. Selama hari-hari itu, pemilik indera spiritual yang sangat besar nggak mau menyerah dan berulang kali mencari laut di dekatnya beberapa kali. Tetapi karena Hanli selalu memperhatikan dia datang dan telah menahan ki-nya sebelumnya, dia nggak pernah berhasil. Sekarang perasaan spiritual nggak muncul selama beberapa Hanli. Hanli akhirnya berani bergerak. Setelah perlahan-lahan menempuh jarak lebih dari 50 km, dia akhirnya terbang keluar dari air laut dan terbang dengan kecepatan terbesarnya. Secara alami, dia nggak akan bisa kembali ke Pulau Bintang tersebar dan harus mencari tempat lain untuk tinggal.